Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di sini bersama channel Umar Lele, teman-teman. Teman-teman, hari ini kita akan sedikit membahas pakan alternatif yang sering digunakan oleh pembudidaya lele untuk penutup atau cadangan pakan ketika pakan kita habis, teman-teman. Bisa disebut dengan pakan alternatif ya, teman-teman. Nah, pakan alternatif hari ini kita akan menggunakan pakan alternatif daun keladi, teman-teman. Nah, sebelum lanjut teman-teman, alangkah baiknya buat teman-teman mengklik subscribe di bawah dan membunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sedikit pembahasan yang akan kita bahas, saya akan menjelaskan kegunaan dari daun keladi ya, teman-teman. Nah, teman-teman, daun keladi ini sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk kita yang kehabisan pakan, teman-teman. Nah, di sini fungsi dari daun keladi, teman-teman. Daun keladi ini tidak bisa atau tidak secara mutlak untuk pakan lele, teman-teman. Nah, jadi yang namanya pakan alternatif hanya sebatas mencukupi kekurangan, teman-teman, atau hanya pakan yang mudah gitu ya, yang mudah untuk kita dapatkan, teman-teman. Dan itu tidak secara full atau mutlak untuk kita berikan kepada ikan lele, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, pakan alternatif itu sangat banyak ya, teman-teman, yang dari tumbuhan, teman-teman. Itu apabila kita untuk memberikan pakan kepada ikan lele, teman-teman, bukan hanya daun keladi, teman-teman. Bisa semacam eceng gondok, bisa semacam daun keladi, bisa semacam daun ubi, daun pepaya, semua banyak ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman, di sini pakan alternatif seperti dedaunan seperti ini, teman-teman, itu tidak bisa sama sekali untuk kita menjadikan full pakan, teman-teman. Karena apa demikian? Ikan lele ini termasuk hewan yang karnivora, teman-teman. Jadi dia tidak terlalu menyukai makanan-makanan yang dedaunan, teman-teman. Tetapi apabila itu kita kelola secara dimasak atau di apa itu atau secara kita fermentasi, kemungkinan ikan lele akan makan, teman-teman. Tapi tidak bisa untuk kita jadikan pakan pokok, teman-teman, menggantikan pelet ya, teman-teman. Karena apa? Faktor yang menjadi kendalanya, pertama, ikan lele ini bukanlah ikan yang pemakan dedaunan, teman-teman, tapi dia lebih ke pemakan daging ya, atau lebih ke karnivora ya, teman-teman. Nah, jadi yang sangat dibutuhkan oleh ikan lele itu adalah protein yang terdapat dari pakan-pakan yang berdaging ya, teman-teman. Kecuali mungkin pelet ya, teman-teman. Nah, teman-teman, apabila teman-teman menggunakan pakan alternatif full seperti daun keladi atau kangkung atau daun ubi atau ya semacam dedaunan, itu sangat bisa, teman-teman, untuk kita lakukan secara full ya, teman-teman. Tetapi di sini ikan lele itu kalau kita menggunakan pakan dedaunan itu secara full, itu secara pengalaman saya ya, teman-teman, full kita memberikan pakan dedaunan, biasanya waktu masih kecil-kecil saya suka berikan mata lele, teman-teman. Mata lele itu seperti apa? Seperti ini nih, teman-teman. Nih. Nah, ini mata lele ya, teman-teman.
Nah, kurang lebih itu waktu kecil-kecil saya berikan itu. Nah, ketika dia sudah masuk umur 1 bulan ke atas, saya memberikan daun ubi, daun keladi, daun pepaya, ya macam-macam ya, ada daunan teman-teman. Bahkan rumput yang sering dimakan kambing domba pun saya masak, saya kasihkan ke ikan lele, dia mau teman-teman. Tapi di sini teman-teman, dalam kenyataannya ikan lele yang akan kita panen itu ternyata sangat lama teman-teman, dan itu sangat lambat ya teman-teman. Jadi lele waktu itu yang saya panen untuk panen pertama itu di kisaran 4 sampai 5 bulan teman-teman, itu panen pertama. Jadi lele itu sampai habis itu sampai 6-7 bulan teman-teman. Nah di sini kita sangat kerugian waktu ya teman-teman, kerugian waktu karena terlalu lama memanennya teman-teman. Belum lagi ikan itu terlalu banyak yang kerdil ya teman-teman. Nah jadi solusi daun keladi ini hanya sebagai penutup apabila kita kehabisan pakan teman-teman. Misalkan dalam seminggu kita kasih 1 kali atau 2 kali, itu tidak masalah teman-teman. Atau kalau kita lagi kehabisan pakan nih, nah langsunglah kita kasih, itu tidak apa-apa teman-teman. Nah intinya pakan dedaunan ini tidak bisa menjadi full, bisa menjadi full tapi dengan resiko ikan terlalu lama untuk kita panen teman-teman. Nah oke teman-teman, kita akan masuk ke tahap pengambilan daun keladinya teman-teman. Nah nanti kita akan masak, kemudian akan kita beri kepada ikan ya teman-teman. Oke, ikutin terus, jangan beranjak dulu. Nah teman-teman, di sini banyak ya daun keladi yang bisa kita manfaatkan ya teman-teman. Di belakang sana pun sama. Ini memang sengaja saya tanam ya teman-teman, untuk kebutuhan ikan lele apabila sedang dibutuhkan ya teman-teman. Dan saya tidak menanam hanya daun keladi ya teman-teman, ada juga daun ubi dan pepaya ya teman-teman. Jadi apabila sewaktu-waktu saya membutuhkan, saya sudah tersedia daun-daunan ya teman-teman. Nah teman-teman, kita akan petik daun-daun keladi ini, kemudian akan kita potong-potong kecil-kecil dan akan kita masak ya teman-teman, kita rebus. Daun keladi ini apabila kita kasih secara mentah, secara utuh seperti ini ya teman-teman, ikan lele tidak terlalu menyukai teman-teman, atau bisa dikatakan tidak disukai oleh lele ya teman-teman. Jadi kita harus proses dulu. Prosesnya ada 2 macam yang saya tahu. Yang pertama, kita fermentasi dengan menggunakan molase atau E4 yang kita fermentasi selama beberapa hari, 1 hari atau 2 hari ya teman-teman, supaya daun keladinya akan sedikit lentur dan alot ya teman-teman. Nah cara kedua, saya akan rebus. Setelah dipotong-potong saya akan rebus selama 20-30 menit ya teman-teman, seperti kita masak sayur biasa ya teman-teman. Tetapi akan kita beri sedikit minyak sayur, kemudian akan kita beri sedikit garam dan masako ya teman-teman sebagai penyedap, dan 1 butir telur ya teman-teman sebagai pengaromaannya teman-teman. Jadi kalau tidak kita campur hal-hal yang seperti itu tadi, maka ikan lele kita akan sedikit tidak menyukainya teman-teman. Nah ingat teman-teman, pakan alternatif daun keladi ini tidak secara mutlak untuk kita berikan sehari 3 kali ya teman-teman, atau setiap hari makannya daun keladi teman-teman. Bisa, tapi akan mempengaruhi pertumbuhan ikan lele teman-teman. Oke teman-teman, saya akan memetik daun-daun keladi ini terlebih dahulu, kemudian saya akan potong-potong dan akan kita masak teman-teman. Oke, jangan beranjak dan tunggu tunggu selanjutnya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita sudah petik daun keladinya teman-teman, dan ini sangat luar biasa suburnya ya teman-teman, sangat lebar-lebar ini daun keladi. Ini daun keladi ini sering disebut daun talas ya kalau orang di sini nyebutnya. Nah ini akan semakin lebih subur ya teman-teman apabila kita tanam di pinggiran kolam yang airnya maksudnya apabila
kita tanam di tempat aliran ketika kita membuang air kolam ya teman-teman. Nah ini sangat subur teman-teman. Nah ini akan kita potong, kemudian akan kita masak ya teman-teman. Saya akan potong dulu dan kita akan lanjutkan di memasak ya teman-teman. Teman-temanku, sahabat channel Umar Dede, daun keladinya sudah kita potong seperti ini ya teman-teman. Nah ini akan menjadi lebih sedikit sekali ya teman-teman dari seperti ini kalau kita sudah masak ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan masukkan ke dalam panci yang akan tempat kita rebusan ya teman-teman. Masukkan dalam panci. Nah ini tinggal kita akan beri bumbu dulu ya teman-teman, kemudian akan kita rebus dan kita beri sedikit air ya teman-teman. Ini bumbunya teman-teman, bumbu yang akan kita campurkan ke dalam daun keladi yang akan kita rebus ini teman-teman. Masako ya teman-teman, kemudian sedikit garam. Ini minyak sayur teman-teman. Usahakan minyak sayur ini yang sudah kita bekas kita masak ya teman-teman, sudah untuk menggoreng atau apa supaya ada aroma. Fungsi dari minyak ini sangat penting untuk memberikan aroma kepada pakan untuk memancing ikan lele memakannya teman-teman. Nah di sini saya sedikit menggunakan daging ikan teman-teman untuk sebagai aroma amisnya ya teman-teman. Biasa saya menggunakan 1 butir telur, tapi saya tidak ada telur, jadi saya menggunakan daging ikan. Teman-teman bisa menggunakan daging ikan lele yang sudah mati ya teman-teman, tapi jangan yang busuk ya, ikan lele yang masih baru mati gitu. Nah itu juga bisa teman-teman. Oke teman-teman, ini akan kita campurkan cukup setengah bungkus ya teman-teman, jangan terlalu banyak ya, sekiranya saja ya teman-teman, dan garam pun sama sekiranya saja. Kemudian minyak sayur ya kurang lebih seperti inilah teman-teman, karena lele sangat menyukai yang berminyak-minyak ya teman-teman. Nah ini akan saya campurkan dan kita akan masak teman-teman. Nah teman-teman, daun keladinya sudah kita rebus ya teman-teman. Nih teman-teman, ini saya rebus selama 20 menit ya teman-teman, dengan bumbu yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman. Nah ini tinggal kita buang airnya, dan langsung kita eksekusi ke kolam ya teman-teman. Saya tidak masak dikit ya teman-teman, karena ikan lele yang lagi besar sekarang yang kehabisan pakan hanya beberapa ratus biji saja ya teman-teman, jadi saya masaknya sekiranya saja ya teman-teman. Nah ini bisa disesuaikan di lokasi teman-teman sana, seberapa banyak lele yang akan teman-teman kasih ya. Intinya cara pembuatannya itu seperti tadi ya teman-teman, dan bumbunya seperti tadi. Itu kita rebus selama 10-20 menit ya teman-teman. Tapi kalau kita merebusnya sekali banyak, mungkin sekitar 30 menit ya teman-teman, agar seperti ini ya teman-teman, lembut dan tidak terlalu masak ya teman-teman. Oke, akan kita buang airnya, kemudian akan kita beri ke kolam langsung ya teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah ada di kolam teman-teman. Teman-teman lihat di sini, ikan yang akan saya beri itu usia 1,5 bulan ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk daun keladi ini jangan kita berikan kepada ikan yang masih terlalu kecil ya teman-teman, 1 bulan ke bawah ya teman-teman, yang usia baru setengah atau sampai 1 bulan lah. Nah daun keladi ini diperuntukkan untuk ikan lele yang sudah 1,5 bulan ke atas ya teman-teman, bukan ikan lele yang di bawah umur teman-teman. Nah oke, akan langsung kita kasih ya teman-teman.
ikan lele ini tidak terlalu lahap ya teman-teman, tapi dia makannya perlahan teman-teman. Mereka makannya perlahan, dan itu akan kita biarkan selama beberapa waktu lah teman-teman. Dan ikan pakan itu pasti akan habis teman-teman. Dan daun keladi ini sangat ramah air ya teman-teman, tidak merusak ya teman-teman, sangat tidak merusak. Berbeda ketika kita beri dengan usus ya teman-teman, atau daging ayam mati ya teman-teman. Itu sangat berpengaruh jelek untuk kualitas air ya teman-teman. Teman-teman boleh lihat mereka makan tapi perlahan ya teman-teman. Sorry blur ya teman-teman. Mereka akan makan teman-teman. Tuh, mereka makan, dan mereka makan hanya perlahan ya teman-teman. Dan itu akan kita tinggalkan selama beberapa waktu, pasti akan habis teman-teman. Teman-teman jangan khawatir tidak habis ya teman-teman, pasti habis teman-teman. Oke teman-teman, sahabatku channel Umar Lele, mungkin sekianlah tutorial pemberian pakan daun keladi ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan menambah ilmu untuk kedepannya teman-teman. Terima kasih telah menonton channel Umar Lele sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Lihat habis kan teman-teman, lihat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.